wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Lufia Arfianti, NPM 1921020513, kelas H, jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Substansi Hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik logika sebagai jami memuat dan mani menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genus proximum, dan perbedaan spesifik, difference specifica. Jenis, genus, ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik, difference specifica, ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berbakat budi membedakan manusia spesies dari hewan genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan masyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat memeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyari'. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam ialah satu, wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris, pembicaraan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian dalam alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembicaraan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkungan tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamin oleh filsafat karena inilah universalisme filsafat. 3. Sistematis. Artinya, perbicaraan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. 4. Radikal. Artinya, sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radikal artinya akar, yang juga disebut arche sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Philosophical belief. 5. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling dasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara tentang makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal.
Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Tiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. 4. Semua yang bersifat natural dan supranatural. 5. Berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. 6. Hubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. 7. Berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. 8. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. 9. Berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antetesis dan terciptanya sintetis. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.